Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kebun Tani 86. Kali ini Kebun Tani 86 akan berbagi informasi tentang media tanam, yaitu sekam padi sebagai salah satu media tanam untuk tanaman hias ya. Sahabat Kebun Tani 86, sekam adalah kulit padi atau hasil dari sampingan penggilingan padi selain pekatul. Masing-masing tanaman hias menghendaki tempat hidup yang berbeda-beda, sehingga tanaman bisa tumbuh secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Untuk itu, media tanam yang bisa digunakan juga berbeda-beda atau beraneka ragam. Umumnya media tanam itu campuran dari berbagai jenis media tanam yang nantinya akan saling melengkapi. Sekam padi dalam penggunaannya sebagai media tanam sendiri pun bervariasi ya. Ada yang menggunakan sekam padi mentah tanpa melalui proses fermentasi ataupun dibakar terlebih dahulu, melainkan sekam padi mentah yang biasanya sudah sedikit rapuh atau sudah sedikit membusuk langsung digunakan untuk alternatif media tanam. Sekam padi yang mentah yang seperti ini biasanya digunakan oleh pedagang bunga atau depot bunga sebagai media tanam. Yang seperti ini pun tidak masalah. Yang penting sekam padi yang digunakan itu sudah sedikit rapuh atau sudah sedikit membusuk ya, sehingga tidak ada potensi ditumbuhi jamur atau cendana yang menyebabkan akar tanaman busuk. Karena cendawan termasuk salah satu jenis saprofit atau parasit ya. Kemudian apabila menggunakan sekam padi yang masih baru, ada kemungkinan juga bisa ditumbuhi padi dari sisa penggilingan yang menjadi bulma. Selain itu juga bisa terjadi pengomposan atau panas di sekitar akar, terutama bila dicampur dengan kompos yang mengakibatkan akar bisa menjadi busuk. Sahabat Kebun Tani 86, agar sekam padi itu lebih baik, maka sekam padi yang mentah bisa difermentasi dengan M4 juga ya, atau yang lain. Semakin banyak tumbukan sekam yang difermentasi, maka semakin mempercepat proses fermentasi. Bisa juga dikombinasikan dengan beberapa jenis mikroorganisme agar hasilnya lebih maksimal. Dengan fermentasi seperti ini juga akan meminimalisir pertumbuhan cendawan dan gulma. Sahabat Kebun Tani 86, fermentasi sekam mentah bisa dilakukan dengan atau tanpa campuran bahan organik lain. Bisa juga dicampur kotoran kambing yang sudah kering ya, atau sapi, atau kotoran ayam, atau bisa juga dicampur dengan dedaunan yang kering yang sudah dicacah terlebih dahulu. Sahabat Kebun Tani 86, adapun manfaat sekam padi sebagai media tanam untuk tanaman hias memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sekam padi mampu memperbaiki struktur tanah dan mengikat porositas. Yang kedua, sekam padi dapat menggemburkan tanah. Kemudian manfaat yang lain, sekam padi juga mampu memperkuat dan memperbanyak akar tanaman ya. Kemudian manfaat selanjutnya,
sekam padi mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk sekam padi yang sudah dibakar itu juga mempunyai manfaat karena sudah steril sehingga aman dari bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Sahabat Kebun Tani 86, adapun media tanam sekam padi baik yang sudah melalui proses fermentasi ataupun yang masih mentah asalkan sudah rapuh maupun yang sudah dibakar itu bagus untuk media tanam di polybag ya, atau di pot. Sekali lagi bahwa sekam padi itu bagus untuk media tanam di pot ataupun di polybag ya. Sahabat Kebun Tani 86, demikianlah manfaat sekam padi untuk tanaman hias ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan share videonya apabila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.